Jamil mendapatkan kunjungan dari keluarga dan kerabat. Kedatangan mereka adalah untuk memberi dukungan moral terhadap kasus yang menimpa Saipul. Kakak Saipul yakin adiknya tidak bersalah. Ia juga membantah Saipul adalah penyuka sesama jenis. Ya, ini seperti ada penggiringan. Ya, untuk Saipul Jamil ini mengatakan iya terhadap apa yang tidak dia lakukan. Saya berani yakin bahwa Saipul Jamil adik saya tidak melakukan. Dengan apa? Dasarnya, saya pertama di rumah Saipul Jamil, di situ ada beberapa laki-laki, asisten, supir, ya, dan rata-rata ganteng-ganteng. Logikanya, kalau Saipul Jamil seperti apa yang dituduhkan, ya dong, pasti Saipul Jamil pilih yang ganteng. Ngapain yang buluk, gitu. Makanya saya berkeyakinan, gitu. Dan pada hari ini, demi Allah, gitu ya, saya akan membela adik saya. Sementara itu, koordinator penonton bayaran Eli Sugigi yang juga teman dari Saipul Jamil mengenal Saipul sebagai artis yang dekat dan baik pada penggemarnya. Ia juga menegaskan kalau korban DS bukanlah penonton bayaran yang biasa didatangkan oleh agensi ke stasiun TV. Emang dia tuh akrab banget sama penonton dan Saipul yang dikawal kepolisian Polsek Kelapa Gading langsung melakukan pemeriksaan. Saipul Jamil yang didampingi pengacaranya mengatakan pasrah dengan musibah yang dialaminya saat ini. Baik, alhamdulillah, ada doanya ya. Kita doanya aja. Lagi diuji. Ya, pokoknya lagi diuji. Doain aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Ya, bismillah aja. Bismillah. Ini pengacara saya nih. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, jadi untuk sementara belum ada yang bisa dikomentari, kan masih dalam proses penyidikan ya. Makasih Bang. Sementara itu, menurut kuasa hukum Saipul Jamil, untuk saat ini belum banyak yang bisa dikomentari karena pemeriksaan kasusnya masih berjalan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, polisi mendalami dugaan adanya korban lain dalam kasus pencabulan oleh pedangdut Saipul Jamil. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis kemarin, Saipul kini dipindahkan ke ruang tahanan. Polisi menduga ada korban lain dalam kasus pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahyanugraha menyatakan pihaknya terus mendalami dugaan tersebut dan menegaskan tidak mengejar pengakuan tersangka. Jadi Pak, ada yang ngomong Pak, ada berapa korban yang dilakukan atau bagaimana Pak, dan tersangka sendiri? Dari pengalaman penanganan proses yang seperti ini, kasus seperti ini, tidak ada tersangka yang mengakui. Hanya saja kami butuh bantuan dari para korban yang lain untuk bisa kooperatif bersama penyidik, jadi membuka tabir kejadian-kejadian yang lain. Kalau kepada tersangka ya seperti kita akui, mana ada tersangka yang mengaku, dan kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis kemarin, Saipul resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipindahkan ke ruang tahanan. Ya teman-teman, hari ini saya mau ketemu dengan pengacaranya dalam. Makasih ya. Saipul menjadi tersangka dalam kasus perbuatan asusila kepada anak di bawah umur. Pihak keluarga pun telah menunjuk pengacara untuk menangani kasus yang menimpa pedangdut tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saipul Jamil mendapatkan kunjungan dari keluarga di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu angkatnya Sumarni cukup kaget dengan kasus yang menimpa Saipul Jamil ini. Kata saya nggak nyangka kayak gitu tuh nggak mungkin gitu loh. Orang senangannya sama cewek kok masa iya sih ngenjak itu kayak gitu. Cewek aja tinggal milih gitu loh. Berarti Bang Ipul selama ini belum pernah mengakui ya Bu? Kalau iya, belum, nggak pernah sih ngomong-ngomong masalah suka sama cowok tuh nggak pernah, makanya nggak nyangka. Sering bawa fansnya untuk menginap gitu Bu, rumah Bu? Kalau saya sih nggak tahu, soalnya saya jarang nginep. Jadi setahu saya memang di rumahnya itu semuanya cowok-cowok, asistennya.
Itu Ibu tinggalnya sendiri di rumah itu? enggak ada, iya ada asistennya si itu Amin sama sopirnya sama mbak pembantunya. Itu juga kamarnya masing-masing. Kalau harapan keluarga dalam kasus ini apa, Bu? Harapan Ibu sebagai Harapannya ya mudah-mudahan kasusnya ini cepat selesai, jangan sampai di penjara. Apakah Ibu akan bertemu dengan keluarga korban, Bu? Akan berkomunikasi? Lagi diteleponin sama saya kakaknya si Korban. iya si Samsul. Nggak tahu, nggak diangkat, nggak tahu dia ada di mana. Jadi harapan Di mata Sumarni, Saipul juga dikenal sebagai sosok anak yang rajin beribadah, sehingga ia ragu Saipul dapat melakukan perbuatan tak senonoh. Iya, kalau bagi saya nggak mungkin gitu loh. Kalau bagi saya nggak mungkin. Tapi orang namanya saya sendiri nggak tahu ya, orang semuanya itu yang tahu kan dia sendiri. Bu, soal kondisi psikis Bang Ipul di dalam pernah sempat cerita ke Ibu nggak? Merasa trauma atau stres atau depresi? Masalah nikah lagi gitu. Ya termasuk itu. Enggak. Orang dia mah kuat itunya, agamanya, sholatnya, lagi di Mekah aja kan kamarnya sebelah sama saya. Setiap jam itu jam 2:30 udah ngajak tahajud. Pulang-pulang sampai siang itu habis doha baru pulang. Ntar mau duhur baru berangkat lagi. Ntar pulang-pulang udah itu asar. Asar pulang, ntar maghrib jalan lagi gitu. Kalau di Mekah nggak pernah ngobrolin soal begitu-begituan, nggak, pokoknya ibadah gitu aja dia mah yang diobrolin tentang agama gitu. Tapi kalau tadi pas bertemu Bang Ibu tadi Ibu sempat? Ya sempat suruh Obrolannya apa aja? sabar, kan langsung pada diituin ya, Bu Haji doain ya Bu Haji biar cepat selesai Sempat ini nggak Bu nyampein sesuatu ke Ibu, pesan-pesan untuk keluarganya atau teman-temannya? Enggak, orang langsung gitu cuma minta doanya biar cepat selesai urusannya gitu doang. Setelah diperiksa sejak kemarin pagi oleh penyidik Polsek Kelapa Gading, Saipul kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila kepada anak di bawah umur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana perkembangan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil? Kita akan bergabung dengan reporter Stefani di BNN dan Maya Rahma di Mapolsek Kelapa Gading. Kita ke kantor BNN dulu, Sinta. Di BNN. Ya, Stefani, apakah sudah ada hasil pemeriksaan dari BNN terhadap Saipul Jamil? Ya, selamat sore Divi, Sinta dan juga Saipul Jamil baru saja keluar dari BNN dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Di mana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan basic, di mana ada pengambilan sampel darah, urin, dan juga rambut. Dan terkait dengan hasil sampai saat ini BNN belum bisa memberikan hasil, karena semua tergantung dengan metabolisme tubuh. Di mana jika tadi kami sempat bertanya, apakah kemungkinan hasilnya akan kuat dalam waktu dekat ini, ia pun masih belum bisa memberikan keterangan. Nantinya keterangan tersebut akan dijelaskan oleh penyidik langsung. Dan Sinta, Divi, dan juga pemirsa, berikut ini hasil bincang-bincang kami tadi dengan Kabak Humas BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi. Periksa di sini, ini adalah atas permintaan dari penyidik. Kalau penyidik yang meminta, artinya memerlukan keluarganya atau teman-temannya? Enggak, orang langsung gitu cuma minta doanya biar cepat selesai urusannya gitu doang. Setelah diperiksa sejak kemarin pagi oleh penyidik Polsek Kelapa Gading, Saipul kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila kepada anak di bawah umur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana perkembangan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil? Kita akan bergabung dengan reporter Stefani di BNN dan Maya Rahma di Mapolsek Kelapa Gading. Kita ke kantor BNN. Di BNN. Ya,
Stephanie, apakah sudah ada hasil pemeriksaan dari BNN? Selesai, jangan sampai di penjara. Apakah Ibu akan bertemu dengan keluarga korban, Bu? Akan berkomunikasi? Lagi diteleponin sama saya, kakaknya si korban. Iya, si Samsul. Nggak tahu, lagi nggak diangkat, nggak tahu dia ada di mana. Jadi Di mata Sumarni, Saipul juga dikenal sebagai sosok anak yang rajin beribadah, sehingga ia ragu Saipul dapat melakukan perbuatan tak senonoh. Iya, kalau bagi saya nggak mungkin gitu loh. Kalau bagi saya nggak mungkin. Tapi orang namanya saya sendiri nggak tahu ya, orang semuanya itu yang tahu kan dia sendiri. Bu, soal kondisi psikis Bang Ipul di dalam pernah sempat cerita ke Ibu nggak? Merasa trauma atau stres atau depresi? Masalah nikah lagi gitu. Ya, termasuk itu. Enggak. Orang dia mah kuat itunya, agamanya, sholatnya, lagi di Mekah aja kan kamarnya sebelah sama saya. Setiap jam itu jam 2:30 udah ngajak tahajud. Pulang-pulang sampai siang itu habis doha baru pulang. Ntar mau duhur baru berangkat lagi. Ntar pulang-pulang udah itu asar. Asar pulang, ntar maghrib jalan lagi gitu. Kalau di Mekah nggak pernah ngobrolin soal begitu-begituan, nggak. Pokoknya ibadah gitu aja dia mah yang diobrolin tentang agama gitu. Jamil mendapatkan kunjungan dari keluarga dan kerabat. Kedatangan mereka adalah untuk memberi dukungan moral terhadap kasus yang menimpa Saipul. Kakak Saipul yakin adiknya tidak bersalah. Ia juga membantah Saipul adalah penyuka sesama jenis. Ya, ini seperti ada penggiringan. Ya, untuk Saipul Jamil ini mengatakan iya terhadap apa yang tidak dia lakukan. Saya berani yakin bahwa Saipul Jamil adik saya tidak melakukan. Dengan apa? Dasarnya, saya pertama di rumah Saipul Jamil, di situ ada beberapa laki-laki, asisten, supir, ya, dan rata-rata ganteng-ganteng. Logikanya, kalau Saipul Jamil seperti apa yang dituduhkan, ya dong, pasti Saipul Jamil pilih yang ganteng. Ngapain yang buluk? Gitu. Makanya saya berkeyakinan gitu. Dan pada hari ini demi Allah gitu ya, saya akan membela adik saya. Sementara itu, koordinator penonton bayaran Eli Sugigi yang juga teman dari Saipul Jamil mengenal Saipul sebagai artis yang dekat dan baik pada penggemarnya. Ia juga menegaskan kalau korban DS bukanlah penonton bayaran yang biasa didatangkan oleh agensi ke stasiun TV. Emang dia tuh akrab banget sama penonton dan Saipul yang dikawal kepolisian Polsek Kelapa Gading langsung melakukan pemeriksaan. Saipul Jamil yang didampingi pengacaranya mengatakan pasrah dengan musibah yang dialaminya saat ini. Baik, alhamdulillah, ada doanya ya. Ada doanya aja. Lagi diuji. Ya, pokoknya lagi diuji. Doain aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Ya, bismillah aja. Bismillah. Ini pengacara saya nih. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, jadi untuk sementara belum ada yang bisa dikomentari, kan masih dalam proses penyidikan ya. Oke. Makasih Bang. Sementara itu, menurut kuasa hukum Saipul Jamil, untuk saat ini belum banyak yang bisa dikomentari karena pemeriksaan kasusnya masih berjalan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, polisi mendalami dugaan adanya korban lain dalam kasus pencabulan oleh pedangdut Saipul Jamil. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis kemarin, Saipul kini dipindahkan ke ruang tahanan. Polisi menduga ada korban lain dalam kasus pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahyanugraha menyatakan pihaknya terus mendalami dugaan tersebut dan menegaskan tidak mengejar pengakuan tersangka.
Jadi Pak ada yang ngomong Pak, ada berapa korban yang dilakukan atau bagaimana Pak dan tersangka sendiri? Dari pengalaman penanganan proses yang seperti ini, kasus seperti ini, tidak ada tersangka yang mengakui. Hanya saja kami butuh bantuan dari para korban yang lain untuk bisa kooperatif bersama penyidik, jadi membuka tabir kejadian-kejadian yang lain. Kalau kepada tersangka ya seperti kita ketahui, mana ada tersangka yang mengaku, dan kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Sementara itu setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis, ya sempat suruh sabar, kan langsung pada diituin ya, Bu Haji doain ya Bu Haji biar cepat selesai. Sempat ini nggak Bu nyampein sesuatu ke Ibu, pesan-pesan untuk keluarganya atau teman-temannya? Enggak, orang langsung gitu cuma minta doanya biar cepat selesai urusannya gitu doang. Setelah diperiksa sejak kemarin pagi oleh penyidik Polsek Kelapa Gading, Saipul kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila kepada anak di bawah umur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana perkembangan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil? Kita akan bergabung dengan reporter Stefani di BNN dan Maya Rahma di Mapolsek Kelapa Gading. Kita ke kantor BNN dulu, Sinta. Di BNN. Ya, Stefani, apakah sudah ada hasil pemeriksaan dari BNN terhadap Saipul Jamil? Ya, selamat sore Divi, Sinta dan juga Saipul Jamil baru saja keluar dari BNN dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Di mana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan basic, di mana ada pengambilan sampel darah, urin dan juga rambut. Dan terkait dengan hasil sampai saat ini BNN belum bisa memberikan hasil karena semua tergantung dengan metabolisme tubuh. Di mana jika tadi kami sempat bertanya apakah kemungkinan hasilnya akan kuat dalam waktu dekat ini, ia pun masih belum bisa memberikan keterangan. Nantinya keterangan tersebut akan dijelaskan oleh penyidik langsung. Dan Sinta, Divi dan juga pemirsa, berikut ini hasil bincang-bincang kami tadi dengan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi. kemarin Saipul resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipindahkan ke ruang tahanan. Ya teman-teman, hari ini saya mau ketemu dengan pengacaranya dalam. Makasih ya. Apakah Saipul menjadi tersangka dalam kasus perbuatan asusila kepada anak di bawah umur? Pihak keluarga pun telah menunjuk pengacara untuk menangani kasus yang menimpa pedangdut tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saipul Jamil mendapatkan kunjungan dari keluarga di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu angkatnya Sumarni cukup kaget dengan kasus yang menimpa Saipul Jamil ini. Kata saya nggak nyangka kayak gitu tuh nggak mungkin gitu loh. Orang senengannya sama cewek tuh masa iya sih ngenjak itu kayak gitu. Cewek aja tinggal milih gitu loh. Berarti Bang Ipul selama ini belum pernah mengakui ya Bu? Kalau belum, nggak pernah sih ngomong-ngomong masalah suka sama cowok tuh nggak pernah, makanya nggak nyangka. Sering bawa fansnya untuk menginap gitu ke rumah? Kalau saya sih nggak tahu, soalnya saya jarang nginep. Jadi setahu saya memang di rumahnya itu semuanya cowok-cowok, asistennya itu. Tinggalnya sendiri di rumah itu? Enggak, ada asistennya si itu Amin sama sopirnya sama mbak pembantunya. Itu juga kamarnya masing-masing. Kalau harapan keluarga dalam kasus ini apa Bu? Harapan Ibu sebagai harapannya ya mudah-mudahan kasusnya ini cepat